selamat kita berjumpa dan selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kedatangan kita pada pagi ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga hari ini kita boleh menikmati pertolongan Tuhan. Kita masih boleh bernapas, kita masih boleh kuat. Itu karena kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada AB yang masih aktif, tolong jangan diaktifkan dulu, supaya tidak mengganggu konsentrasi kita beribadah kepada Tuhan. Sebab kedatangan kita pada hari ini adalah untuk memuliakan, meninggikan dan mengagungkan akan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita angkat lagu penyembahan kita, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Haleluya. Amen.
Kami menyembah Tuhan dalam kekudusan pagi hari ini Tuhan. Kami akan mempersiapkan kehidupan kami, memuji dan memuliakan Tuhan. Bersyukur buat segala kebesaran Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang berlaku bagi kami. Apapun yang ada pada kami, kami tidak bisa membalaskan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami hanya membawa kehidupan kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami masuk dalam persekutuan ibadah kami, kuduskan seluruh keberadaan kami ya Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, dan kami dapat dilayakkan untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah terlewati, sepanjang kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami hadapi, tetapi pertolongan Tuhan tetap luar biasa bagi kami. Sekalipun Tuhan, secara daging kami rindu secara instan untuk mendapatkan jawaban, tetapi proses Tuhanlah, waktu Tuhanlah adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan jawaban itu. Dan pagi hari ini kami akan meninggikan Tuhan, kami akan membesarkan Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami, buat kuasa-Mu, buat karya-Mu, buat jaminan hidup yang Tuhan beri bagi kami. Sebab tidak ada Allah lain yang dapat disejajarkan Tuhan. Engkau maha besar, maha kuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, dan Engkau layak ditinggikan, dan Engkau layak dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin bahwa setiap puji-pujian, setiap latihan-latihan yang sudah dipersiapkan akan menjadi suatu pujian, akan menjadi suatu persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan pagi hari ini. Dan setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan, kami akan yakini dan kami akan responi, sehingga menarik kuasa sorga turun ke tempat ini, dan suasana sorga itu dapat kami rasakan dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, bahkan kami semua dalam persekutuan yang ada pagi hari ini. Bukan hanya kami yang ada dalam ruangan ini, tetapi seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah online dari tempat ini. Dan kuasa-Mu bukan hanya akan terjadi di tempat ini, tetapi di tempat-tempat lain. Ketika diaminkan di setiap langkah kehidupan umat-umat-Mu, kami yakini mereka akan rasakan, mereka akan alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Layakkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini, dan segala penghalang-penghalang untuk menghampiri hadirat-Mu, kami usir segala pekerjaan kuasa setan, bahkan kuasa-kuasa lain, kuasa apapun itu, kami taklukkan itu di dalam nama Yesus. Mari Tuhan beri kebebasan bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita angkat pujian kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Oh,
bahaya, semua kita lepaskan dan kita datang di hadirat Tuhan dengan muka senyum dan gembira. Puji Tuhan, sebenarnya kita bangkit diri, kita nyanyikan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebenarnya kita bangkit diri, kita nyanyikan dengan kira-kira. Haleluya. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan firman Tuhan kita dapat mengatasi badai. Dengan firman Tuhan yang dapat menguatkan kita di dalam persoalan apapun, di dalam masalah pun. Firman Tuhan adalah jawabannya. Dengan firman Tuhan yang membangkitkan kekuatan kita di dalam mengiring Tuhan. Dengan firman Tuhan membangkitkan kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan. Dengan firman Tuhan kita diberkati. Dengan firman Tuhan kita ditolong. Haleluya. Haleluya. Jiwaku haus.
Kami telah mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami. Kami yakin bahwa semua yang telah kami buat menyenangkan hati-Mu. Di tengah-tengah kehadiran-Mu kami butuh isi hati-Mu. Hati kami bagai tanah yang subur, siap ditaburi oleh kebenaran firman. Kami berdoa segala intimidasi kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan datangnya dari Tuhan, keangkuhan hidup yang ingin mengganggu kami, yang ingin membiarkan konsentrasi kami. Kami taklukkan, kami patahkan semua dalam nama Yesus. Kuasa bekerja dengan sempurna. Wibawa Tuhan, wibawa firman, benar-benar kami rasakan sementara Engkau menyampaikan isi hati kepada kami. Kami buka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi yang masih tetap melanda dunia ini, kita masih tetap diberi kesempatan oleh Tuhan beribadah, dan beberapa saat kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Haleluya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang respon yang benar. 1 Samuel pasal 30 ayat 4 dan ayat 6. Kedua ayat ini kita akan baca terlebih dahulu. Nanti bagian-bagian di dalam perikop di dalam pasal 30 ini kita akan perhatikan secara bersama. Terlebih dahulu kita baca ayat 4 dan ayat 6. Saya baca ayat 4, Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat 4 dan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi saya baca ayat 4, Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaris, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan karena rakyat mengatakan hendak mencari dia dengan batu, seluruh rakyat itu telah mengingati masing-masing kata anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud membuatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kedua ayat ini menggambarkan situasi yang sulit sekali yang sedang dihadapi oleh Raja Daud dan orang Israel yang bersama-sama dengan Daud. Pasal ini dilatar belakangi di pasal 26, di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Di pasal 26 itu kesempatan yang kedua Daud untuk balas dendam dan membunuh Saul. Tetapi dia tidak bunuh Saul. Singkat cerita terjadi komunikasi dan kembali Saul berbaik hati kepada Daud. Tetapi kemudian di pasal 27 ayat 1, saya akan baca terlebih dahulu pasal 27 ayat 1. Daud berkata begini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain melumpuhkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bapak Ibu perhatikan kalimat itu. Daud berkata bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Apakah kekhawatiran respon daripada Raja Daud itu benar menjadi kenyataan? Tidak. Sampai Daud mati bukan karena Saul yang membunuh Daud. Walaupun berulang-ulang kali Daud ingin dibunuh oleh Saul, tetapi respon Daud yang berlebih bahwa bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Daud, oleh tangan Saul. Itu prediksi dan itu respon yang negatif yang diambil oleh Raja Daud. Itu sebabnya dia menyingkir ke daerah orang Filistin namanya Siklag. Dia pergi ke tempat itu untuk apa? Untuk terhindar dari masalah. Ini adalah respon yang salah dan akibatnya sangat fatal. Kita tahu semua bahwa satu waktu Siklag dihancurkan oleh orang Amalek, bukan orang Filistin memang. Orang Amalek ini di dekat-dekat daerah Moab. Itu daerah.
Mereka datang ke tempat itu dan menghancurkan Siklag. Nanti kita akan lihat tadi. Jadi respon daripada Raja Daud, di mana dia berkata, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Itu tidak menjadi kenyataan. Bahkan Saul mati pun Daud masih tetap hidup. Bahkan dia masih bisa memimpin kurang lebih 22 tahun setelah Saul mati. Masih cukup panjang waktu yang dijalani oleh Raja Daud ketika Saul sudah mati. Dan apa yang dikatakan oleh Raja Daud, apa yang dia takuti, tidak menjadi sebuah kenyataan. Respon yang berlebihan terhadap suatu masalah itu juga bisa menghancurkan kita. Respon yang negatif tidak bagus. Padahal sudah terjadi jauh. Memang Daud dikejar-kejar di pasal 26. Pada waktu itu Daud sedang ada di padang gurun Sin. Dan kemudian orang berkata kepada Saul, Daud sedang ada di padang gurun itu. Saul membawa tentara dan ingin membunuh Daud. Tetapi Alkitab berkata, di tempat itu mereka terbaring bersama dengan Saul. Pada malam hari Daud bersama dengan panglimanya Daud. Waktu itu mereka tertidur. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Maka pengawalnya waktu itu berkata kepada Saul, akan dibunuh kau. Kesempatan ini adalah kesempatan yang untuk membunuh musuh. Tapi kemudian kita baik membunuh orang yang pernah dibunuh. Itu respon daripada Raja Daud. Pada malam itu terjadi jauh. Ketika Daud sudah tinggalkan tempat, Daud mulai berteriak kepada panglima Saul, Abiatar, kau kurang ajar. Kau tidak mampu melindungi orang yang kau sedang jaga, orang yang diurapi itu, yaitu Raja Saul. Kau tertidur. Soalnya tadi malam Tuhanmu akan terbunuh oleh karena kesalahan. Singkat cerita kemudian itu didengar oleh Saul. Kau itu anak Daud. Daud berkata, iya. Daud kemudian Saul menjadi baik hati lagi. Kembali kepada aku. Kita akan sama-sama kembali lagi ke Yerusalem. Tetapi Daud tidak lakukan itu. Ini pernyataan tadi. Daud berkata, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Itu daripada Raja Daud. Dia pergi ke daerah orang Filistin, di mana tempat itu adalah daerah yang selalu memusuhi orang Israel. Dia kira 2 tahun lama. Bahkan selama 2 tahun banyak kali Daud memimpin perang menghancurkan orang-orang Filistin tanpa sepengetahuan raja-raja orang Filistin. Banyak musuh-musuhnya yang dibunuh. Dia pikir 2 tahun sudah lama. Satu waktu kemudian orang Filistin ingin lagi berperang dengan orang Israel yang dipimpin Saul. Tapi kemudian panglima-panglima mereka berkata kepada Raja Filistin, jangan bawa Daud, itu akan jadi masalah bagi kita. Singkat cerita disuruhlah Daud pulang ke Siklag. Tapi ketika sudah sampai ke Siklag, itu Siklag sudah terbakar habis. Semua yang dimiliki oleh Raja Daud dirampas oleh orang Amalek. Jadi respon yang keliru, respon yang salah itu berdampak negatif. Itu dialami oleh Raja Daud. Tetapi kalau kita kembali lihat pasal 30, mari kita kembali lihat. Ketika sudah terjadi bagaimana Siklag hancur. Ayat 4 yang kita baca tadi, atau saya baca dari ayat 1, Bapak Ibu bisa ikuti supaya cerita ini nyambung, narasi ini kita bisa tangkap apa yang sedang terjadi. Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Perhatikan ayat kedua. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyanyi sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saya adalah respon yang salah.
masalah yang diambil oleh Raja Daud berdampak fatal. 2 tahun menyingkir sepertinya aman. Dia menyingkir dan tidak dilihat oleh Saul. Aman kehidupan Raja Daud. Bahkan musuh berbanyak hati. Daud dijadikan panglima oleh Raja Filistin. Dia pikir sudah aman 2 tahun. Tapi responnya salah, dampaknya lebih besar. Satu waktu ketika dia sudah ingin bergabung, sudah mau pergi perang, dia tinggalkan Siklag, sudah mau pergi berperang dengan orang Israel. Bayangkan, Daud yang adalah sudah dilantik Raja Israel bersama-sama dengan orang Filistin mau pergi perang dengan Saul Raja Israel. Singkat cerita, itu tidak jadi. Untung panglima-panglima daripada orang Filistin berkata, jangan bawa Daud, dia akan jadi masalah bagi kita. Akhirnya mereka pulang. Karena cukup jauh dari daerah Gaza kemudian pergi ke daerah Siklag. 3 hari berjalan. Ketika mereka lihat Siklag sudah terbakar, habis semua. Semua yang dimiliki Daud habis. Tinggal 600 tentara yang dibawa. Itulah yang salah. Istri Daud, anak Daud, harta benda Daud, semua orang-orang yang mengikuti Daud, para perempuan-perempuan sudah ditawan semua. Kemudian menangislah Daud bersama dengan mereka. Dan perhatikan di ayat yang ke-6. Ini lagi persoalan yang begitu berat yang dihadapi Daud. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan panah. Orang ini dipelihara Daud kurang lebih 2 tahun di daerah Filistin. Tentara-tentara ini dihidupi Daud. Kali ini memberontak kepada Raja Daud. Kenapa? Hasil dari respon yang salah, keputusan yang salah di pasal 27. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh mereka ini? Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bayangkan, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Siapa yang bisa tahan melihat anak laki-laki, anak perempuan ditawan? Harapan kita. Itu yang sedang dihadapi oleh Daud. Ada masalah, padahal sebelumnya dia pikir apa? Sudah terhindar dari masalah. Jadi sebenarnya menyelesaikan masalah bukan menghindari masalah. Cuma pada malam itu sudah terjadi rekonsiliasi antara Saul dan Daud di pasal 26 itu. Terjadi dialog. Bahkan Saul mengajak Daud untuk kembali bergabung. Mari kembali bersama-sama dengan kami. Tapi asumsi daripada Raja Daud, respon Daud tentang peristiwa itu di pasal 27 tadi, jangan-jangan aku tidak akan aman di tangan. Lebih baik saya begini. Akhirnya seperti inilah yang terjadi. Akhirnya tenang. Mereka pedih hati. Kenapa? Karena mereka kehilangan perempuan. Harta benda sudah bicara sebagai musuh. Tetapi coba kita lihat respon yang berikutnya daripada Raja Daud. Untung Raja Daud yang cepat berubah. Haleluya. Bagaimana respon Daud menghadapi pergumulan dan permasalahan? Pertama di ayat 6 tadi bagian B, dia berkata begini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan Allah. Itu pertama. Bahwa kesalahan yang lalu dia sudah terjadi. Tetapi berikutnya ketika ada konflik, untuk Daud adalah orang yang benar-benar kuat. Yang pertama yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia sudah mulai merasakan tekanan yang luar biasa, terjepit. Dan Daud sangat terjepit di tengah-tengah situasi yang sangat terjepit. Dia berkata begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia menguatkan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik masalah yang kita hadapi. Kita punya akal tapi terbatas. Kita akal-akalan, satu waktu kita jumpa dengan akal-akalan kita akibat dari akal-akalan. Kita buat strategi yang tidak bagus, satu waktu kita akan jumpa. Pepatah berkata, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga pada satu saat. Sehebat-hebatnya kita merancang sesuatu yang menurut kita tidak mungkin bisa didapat orang Israel di waktu itu. Tetapi apa yang kita rancang di dalam pikiran kan kita akan jalan.
dalam proses kita jalani itu, kita akan lihat Tuhan kan hadir. Amin. Tuhan tidak bisa ditipu-tipu. Untung Raja Daud, dia berubah. Dia meresponi dengan cara yang berbeda lagi. Ketika sudah masalah terjadi, dia sudah berada dalam keadaan terjepit. Nah, yang pertama yang dibuat oleh Raja Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya. Ini penting. Banyak orang yang membangun luar biasa, padahal roh yang sehat itu akan membuat tubuh dan jiwa kita akan jadi baik. Kalau saudara roh kita tidak benar, maka itu jadi masalah pada kita. Kebutuhan rohani kita itu berdampak kepada jiwa dan tubuh. Kalau roh kita sehat, rohani kita baik, mustahil yang jiwa dan tubuh itu tidak baik. Kenapa? Karena inti dari kehidupan itu adalah roh. Ketika roh kita baik, ketika roh kita rohani kita baik, itu akan berdampak kepada fisik kita, kepada jiwa kita dan kepada tubuh kita. Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang hidup dengan Tuhan, yang mendedikasikan waktu-waktu mereka hidup mereka dengan Tuhan, itu mempengaruhi kekuatan kesehatan. Saya contohkan saja Henok. Henok itu Alkitab berkata bergaul dengan Tuhan. Henok bergaul dengan Tuhan, hanya umur 300 di muka bumi, sesudah itu diangkat sampai hari ini belum mati. Itu adalah manusia terpanjang umurnya. Jadi kalau ngajar sekolah minggu, siapa manusia terpanjang di dunia? Henok. Bukan Metusalem, bukannya. Metusalem cuma 900 tahun lebih. Sampai hari ini Henok belum meninggal. Itu berarti sudah usianya 4.000 sekian. Sudah 4.000 lebih. Berikutnya lagi Elia. Alkitab berkata Elia itu adalah manusia yang sangat-sangat mulia di hadapan Tuhan. Bahkan ketika mau matinya Elia, itu ada kereta dari surga yang dipenuhi dengan pasukan api datang menjemput Elia. Sampai hari ini belum mati. Jadi manusia kedua yang terpanjang umurnya Elia. Begitu kalau ajar sekolah ini supaya jangan salah. Dulu saya diajar salah. Perlu saya jelaskan sedikit supaya benar. Karena kita berkata satu waktu mereka ini akan datang mati di dalam wahyu. Dia akan datang mati. Itulah manusia terpanjang usianya. Begitu. Ya, karena sampai ini belum mati kan. Amin. Sampai ini belum mati diangkat oleh Tuhan di satu tempat di mana kita tidak tahu. Tapi kita mencatat seperti itu. Nah, orang yang bertahu dengan orang yang rohaninya benar itu akan berdampak kepada tubuhnya, berdampak kepada jiwa. Yesus ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, justru jiwanya, tubuhnya tambah mulia. Bayangkan dia dibawa kepada pergumulan-pergumulan, dibawa setan ke hubungan, dibawa setan ke ajak di atas puncak bukit, dibawa setan ke hubungan Bait Allah. Itu jauh sekali Bapak Ibu Saudara, dari Nazaret ke Bait Allah itu 1 minggu di jalan. Kalau jalan kaki itu 1 minggu lebih, dan pada waktu itu belum ada kendaraan yang modern seperti itu. Kalaupun dia naik unta atau dia naik keledai atau dia naik kuda, itu butuh waktu kurang lebih 3 hari dari Nazaret ke Yerusalem. Di tengah-tengah kehidupan Yesus yang lama, dicobai lagi, tetapi ada kekuatan yang berbeda yang dinikmati oleh Yesus. Amin. Di dalam kitab Dua Raja-Raja, satu waktu Elia menghadapi tekanan. Dia berperang dengan para Baal, 400 Baal dibunuh semua. Tetapi hanya persoalan kecil saja Israel berkata begini, aku akan sebelum fajar menyingsi, aku akan bunuh kau seperti anjing. Dia sudah mulai ketakutan. Jadi sebenarnya persoalan bukan persoalan besar dan kecilnya. Persoalan kita merespon persoalan itu. Di Gunung Karmel, Elia berhadapan dengan 400 pendeta Baal. Tidak takut dia, sendiri dia. Tapi Isabel seorang perempuan yang datang menggertak dia sudah ketakutan luar biasa. Jadi sebenarnya persoalan bukan persoalan besar dan kecil. Respon kita terhadap persoalan ini. Amin. Bagaimana sikap kita melihat persoalan ini? Perempuan saja yang datang kepada Elia, kau akan dibunuh sebelum fajar menyingsi. Dia sudah ketakutan. Akhirnya dia lari jumpa dengan malaikat di satu perjalanan menuju ke Gunung Horeb itu.
Itu dari Israel dan dari saudara ke arah Mesir. Jauh sekali. Kita naik mobil saja berapa jam? Jauh sekali ke sana. Kau tidak akan bisa berjalan ke sana. Dikasihlah makanan hilang. Pernah saya bahas di tempat ini. Dia makan, dia kuat tempat keluar sampai ke gunung Allah. Jadi kekuatan itu berdampak ke kekuatan fisik dan jiwa. Banyak lagi contoh di dalam Alkitab. Nah, seperti itu yang diambil oleh Daud. Dia menguatkan kepercayaan, dia menguatkan rohaninya kepada Tuhan. Luar biasa. Hal yang kedua, respon yang kedua, ketika dia menghadapi masalah seperti ini, terjepit karena semuanya sudah dihancurkan oleh orang Amalek. Di pasal 30 ayat yang ke-8. Ayat 8. Ini yang kedua, keputusan yang kedua, respon yang kedua yang diambil oleh Raja Daud ketika berhadapan dengan konflik yang sedang terjadi, di mana dia mengalami tekanan dari rakyatnya sendiri, orang-orang yang diperjuangkan selama itu. Pasal 30 ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususun? Dan ia berfirman kepadanya, kejar, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Luar biasa. Yang kedua, dia datang dan bergantung penuh sama Tuhan. Haleluya. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia datang kepada Tuhan. Semuanya sudah habis. Dia sudah mengalami penolakan dari yang diandalkan selama 2 tahun. Ditolak oleh Raja Filistin. Kali ini dia sudah kehilangan kemampuan karena yang dibanggakan, yang akan meneruskan generasinya semua ditawan. Tinggal dia dengan 400 tentara yang hidup. Yang lain sudah tertawan semua. Tapi luar biasa, dia menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Pertama, dia menguatkan kepercayaan dan dia tahu juga bahwa hanya dengan Tuhan kemudian dia akan mengalami hal yang luar biasa. Dan di dalam ayat itu, di ayat yang ke-8 dan 9 sampai yang ke-3, saya ulangi baca itu. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Perhatikan yang ketiga. Sebelum dia berhenti, dia bertanya kepada Tuhan, walaupun tidak masuk akal. Dia sudah kehilangan tenaga dan kemampuan. Dia sudah tidak punya lagi persiapan untuk menghadapi perang. Amunisi sudah mulai kurang, kemudian persediaan makanan tidak ada karena sudah dirampas oleh orang-orang. Jadi sebenarnya bagaimana mungkin Daud bisa berperang? Menyusul orang-orang. Dia sudah kehilangan kekuatan, tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Tetapi ketika dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejar, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dia bertanya kepada Tuhan. Ini contoh yang baik untuk kita. Jangan coba-coba menjalani hidup ini tanpa tanya Tuhan. Konyol. Di pasal 27 dia gagal karena dia tidak tanya Tuhan. Daud gagal. Dia pergi ke orang Filistin di Siklag. 2 tahun dia aman dengan kekuatannya dia. Tapi sesudah itu hancur, kehilangan segala. Tapi berikutnya responnya sudah mulai positif. Sebelum dia berperang berhadapan dengan orang-orang, dia tanya Tuhan. Dia bawa di ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepada aku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Jadi mereka buat misbah. Mereka bawa efod. Mereka datang kepada Tuhan bertanya. Bapak Ibu Saudara, ini alat komunikasi antara para imam pada waktu itu, pemimpin Israel dengan Tuhan, yaitu membawa efod. Itu ada ikat janji di situ. Ketika sudah ada efod yang dibawa di tempat mempersembahkan korban,
Itu pertanda bahwa ada sesuatu yang penting sekali dan pasti Tuhan ada. Karena pada waktu itu di dunia perjanjian lama selalu ada benda-benda di mana itu menjadi alat kasih karunia, di mana Tuhan berfirman kepada bangsa Israel. Efod itu adalah alat untuk berkomunikasi ketika mereka bangun mesbah. Ketika kita bangun mesbah di tempat-tempat tertentu belum saatnya bangun mesbah, ada namanya Urim dan Tumim. Urim itu ada di sebelah kanan dan Tumim itu ada di sebelah kiri di jubah Aaron. Kalau tidak sementara mempersembahkan korban, dia bisa saja tanya. Kalau dia tanya Tuhan berteriak, kemudian Tuhan dia tanya kepada Urim dan Tumim. Ada dua benda. Dia tanya. Karena itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Dia tanya kepada Urim dan Tumim, apakah kami mau pergi perang? Di beberapa kesempatan. Kalau dia gerak, salah satunya gerak, imam tahu, oh ini Tuhan menjawab seperti itu. Kalau tidak, ya tidak. Nah, perhatikan di dalam peristiwa ini. Bayangkan sampai Daud mengatakan kepada Abiatar, bawa efod itu kepada, dan sesudah itu dia tanya, akan kususulkan mereka, akan kuperangikan mereka. Dan Tuhan berkata begini, susul dan lepaskan semuanya. Ada yang dirampas mereka. Dia bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Bertanya sama Tuhan itu penting. Ini dua sisi dari kehidupan Daud. Di pasal 26, ketika terjadi dialog antara Saul dengan Daud, Daud sudah mulai merasa tenang. Dia berpikir di pasal 27, bagaimanapun suatu waktu dia akan bunuh saya, lebih baik saya mungkin. Dia tidak tanya Tuhan. Logikanya benar. Kalau kita hanya baca itu logikanya benar. Daripada sama-sama terus Saul, satu waktu dia akan bunuh. Tapi itu bukan solusi. Dia pertama tidak tanya Tuhan, kedua sudah selesai tadi masalah, sudah terjadi rekonsiliasi. Anak Daud kembalilah kepada kita akan bersama-sama kembali lagi. Tapi Daud punya asumsi yang lain, pikiran yang lain, tanpa tanya Tuhan. Tapi kali ini dia sudah berubah. Amin. Dia berubah, dia tanya Tuhan. Dia tanya Tuhan, akan kususulkan mereka, akan kau serahkan mereka itu ke tanganku. Dan Tuhan berkata, susullah. Dan ia berfirman katanya kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Luar biasa. Itu pernyataan Tuhan. Saya ulang, karena mereka sedang ada di depan mesbah, ada efod yang sedang di tangan Abiatar, dan Daud bertanya kepada Tuhan, akan kau serahkan mereka, akan kau susulkan mereka, akan kau serahkan mereka kepada aku. Tuhan berkata, pergi lepaskan mereka. Yang tertawa, kau akan lepaskan semuanya. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sunem besok, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana dan seterusnya. Hebat itu. Karena dia tanya Tuhan, mereka pergi. Saya ulang, kalau kita mau pakai logika, kalau Daud lagi mau pakai logikanya seperti diberlakukan pada pasal 26-27, seharusnya Daud tidak pergi. Karena pertama sudah tidak punya persiapan makanan untuk perang. Apa yang secara fisik kekuatan mereka tidak ada. Semua yang mereka punya sudah didapat oleh orang lama. Tidak ada lagi berbekal. Dan nanti Bapak Ibu perhatikan, ada seolah-olah di mana mereka berperang itu sudah kelelahan dan tidak punya makanan dan minum. Tapi Tuhan memelihara mereka. Itu yang ketiga. Haleluya. Pertama, menguatkan iman kepada Tuhan. Yang kedua, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia tanya Tuhan. Hal yang keempat, yang terakhir yang saya sampaikan pagi hari ini, apa respon daripada Raja Daud? Coba kita lihat, ada kejadian yang lain dalam peristiwa itu. Ketika Daud sementara menyusul orang Amalek, di perjalanan dia jumpa dengan orang Mesir, budak dari salah satu tentara dari Amalek itu. Dia ikut juga berperang membela Amalek karena dia adalah budak dari salah satu orang Amalek. Coba kita lihat di ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud di tengah-tengah situasi yang sulit? Tetapi ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Ayat 11 sampai ayat 15. Saya akan baca Bapak Ibu ikuti masing-masing dari kita. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah dia.
Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue alu dan 2 buah kue kismis. Dan setelah memakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanya lalu kepadanya, budak siapakah engkau dan dari mana engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negev, orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negev, Kaleb dan Siklag telah kami pangkat habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ini respon Raja Daud yang keempat. Sementara setelah dia tanya Tuhan, dia pergi pimpin pasukan, pergi perang. Dia pergi untuk menyusul orang. Tapi ada masalah. Arah jalan mana mereka pergi? Mereka bingung itu. Mereka cuma jalan saja, tidak tahu mau kemana. Untung ada orang Mesir, budak dari salah satu tentara Amalek, yang kelaparan, sudah tidak sanggup lagi jalan, mengikuti orang Amalek itu yang sudah pergi lari karena sudah selesai menjaga beberapa kota. Tetapi orang ini kelelahan dan ditinggalkan. Saudara, tapi luar biasa memberi pertolongan kepada orang yang lemah itu. Itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Seharusnya waktu itu sudah pasukan dulu saja, jadi dia yang jalan kita, dia yang mereka ini yang jalan kita. Istri-istri kita, anak-anak kita, semua anak laki-laki dan perempuan, semua yang kita punya sudah dijaga. Tapi berbeda dengan Daud. Daud menyuruh pasukannya kasih makan, kasih dia minum, kasih dia minum. Sesudah dilayani, kemudian dia berkata, kau siapa? Nah, kan begitu. Kau siapa? Wah, aku ini pemuda Ibrani, pemuda Mesir. Aku ini pemuda Mesir, tetapi aku budak dari salah satu tentara itu. Kemudian Daud berkata begini, kau bisa tunjukkan jalan ke sana? Dia bersumpah kepada aku, kau tidak akan menunjukkan. Aku akan menunjukkan itu. Singkat cerita, dari orang yang lemah yang dikasih makan, yang ditolong oleh Raja Daud ini, yang menunjukkan jalan kepada Daud dan tentara-tentaranya di antara singkat cerita terjadi sampai lagi sana, kemudian mereka dikalahkan oleh Raja Daud. Dan luar biasa kemenangan itu lewat orang ini, lewat orang lemah ini. Dari situlah kemudian Daud mendapatkan kemenangan, menolong orang lemah di tengah-tengah situasi yang sulit pun. Itu kita harus lakukan. Kalau di suatu situasi normal semua orang bisa. Nah, kita kaitkan dengan situasi di mana kita hari ini. Dunia sementara bingung dengan pandemi. Di Indonesia demo beberapa hari terakhir luar biasa. Itu akan menghancurkan bangsa. Semua yang dibicarakan orang mungkin ada nilai kebenarannya, seperti Raja Daud. Itu asumsinya benar, logikanya benar. Tapi apakah tindakan itu bertanya sama Tuhan? Apakah itu tidak akan berdampak kepada kekalahan yang lebih besar? Nah, di situasi pergumulan yang berat seperti ini, dalam situasi yang sulit seperti ini, kita perlu tanya Tuhan. Gereja harus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita buat? Daripada menyalahkan satu dengan yang lain hanya karena undang-undang apa itu? Undang-undang yang diubah itu. Omnibus Law. Ya, ada 3 yang diperbaiki di sana. Baik itu undang-undang ketenagakerjaan, kemudian undang-undang tentang perpajakan, tapi itu tidak mengenal penolakan. Kemudian undang-undang tentang terkait dengan ekonomi keuangan. Ada 3 yang dirombak, tetapi yang selalu dimasalahkan ini ketenagakerjaan ini dan seterusnya, yang terkait dengan keusahaan. Ini yang membuat kemudian demo. Saya tidak berpolitik dan riba, tetapi di negara lagi sementara berkumpul, dunia sementara berkumpul. Semua yang kita bicarakan bisa saja logika dan bisa masuk akal. Raja Daud berkata begini, satu waktu aku juga akan mengalami juga, aku akan dibunuh di tangan Saul. Lebih baik pergi. Logikanya benar, tapi keputusannya salah.
Saudara, kita butuh Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Amin. Saat kita bertanya kepada Tuhan, kita harus menguatkan iman. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan lupa menolong orang pada waktu itu. Kita harus bangkitkan semangat sosial kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Saya bangga dengan orang-orang yang terus bekerja untuk orang lain, yang terus memberi bantuan-bantuan kepada orang lain di tengah-tengah situasi seperti ini. Mungkin kita berkata ini tidak tepat dan seterusnya. Itu semua pikiran kita, karena ada tujuan-tujuan tertentu. Tetapi kita bangga kalau ada orang yang memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Kasih makan dia di tengah konflik, di tengah situasi. Kita bawa situasi itu ke kita hari ini. Banyak orang butuh makanan. Daripada kita berbuat sesuatu yang lebih kotor. Mungkin logikanya benar yang kita pikirkan, tapi belum tentu itu karena Tuhan. Amin. Kita butuh kepedulian dengan sesama. Itu hal yang penting yang saya sampaikan pada kita ini menjadi berkat bagi kita. Di tengah-tengah situasi jangan salah merespon. Daud pernah salah merespon, akibatnya kehilangan semua. Tapi ketika dia sudah menguatkan iman, bertanya kepada Tuhan, bergantung sepenuh kepada Tuhan, menolong yang lemah, Tuhan kasih kemenangan. Ayat-ayat terakhir, saya baca 18 sampai 20. Haleluya. Untuk mengakhiri firman ini, kita baca ayat ini secara bersama-sama. Ini yang dialami oleh Raja Daud. Bagaimana dia dipulihkan dan semua yang hilang padanya dipulihkan ketika dia perbaiki responnya kepada Tuhan. Ayat 18 sampai 20 kita baca 1, 2, 3. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Luar biasa. Akhirnya Tuhan pulihkan semua yang diambil oleh orang Amalek. Tidak ada satu pun yang tidak dikembalikan oleh Raja Daud. Tetapi endingnya lagi, kalau Bapak Ibu pulang ke rumah sebentar, baca ayat 26 sampai ayat 20, ayat 31. Bukan cuma mereka yang nikmati, dia bagi-bagi kepada suku-suku lain di Israel. Hasil dari jarahan daripada Raja Daud, dia bagi-bagi kepada semua orang. Dia egois, dia ditegur oleh orang-orang yang beserta dengan dia. Jangan kasih dia tidak ikut perang. Tapi Daud berkata, jangan biasakan melakukan itu. Dan mulai dari situlah ada undang-undang khusus bagi Israel. Setiap jarahan itu dibagi-bagikan kepada semua masyarakat Israel. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Dan dia bagi-bagi. Ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Semua dibagi-bagi kepada suku-suku yang ada di Israel. Jarahan yang didapatkan, berkat yang didapatkan oleh Raja Daud. Dia tidak egois. Dia bagi-bagi kepada semua orang. Kiranya ini juga menjadi teladan bagi kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Mari kita berdiri, kita nyanyi pujian selidiki aku di hati. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Dan menilai
bagaimana yang Kau berikan kami contoh yang baik tentang Daud, telah mengambil keputusan yang keliru ya Tuhan, dengan tidak bertanya ketika akan Tuhan mengambil suatu keputusan, dan berakibat fatal dalam kehidupan dan seluruh rakyat yang ikut bersama dengan dia. Bapa di sorga, terkadang dalam kehidupan kami Tuhan, kami mengambil sikap dan tindakan yang tidak bertanya dulu kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Kiranya mengajar kami bahwa setiap apa yang kami akan lakukan, kami bertanya kepada Engkau. Terkadang ya Tuhan, kami melupakan Engkau dalam sikap dan tindakan kami. Seperti melalui firman-Mu Tuhan, Engkau ajar kami bahwa seharusnya di dalam kami melakukan hal-hal dalam kehidupan kami, kami terlebih dahulu bertanya kepadamu. Bapa surgawi, kuatkan, mampukan kami Tuhan untuk setiap dalam kehidupan kami taat dan setia melakukan apa kebenaran firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa bahwa firman-Mu siang hari ini melalui hamba kami telah dikuatkan, memberkati hamba, memberkati keluarga, memberkati segala usaha yang dilakukan oleh hamba, khususnya di dalam memberitakan firman. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan lakukan Tuhan ibadah kami selanjutnya dengan memberikan korban tantangan kami, memberkati kami semuanya. Bapa terima kasih, ampunkan salah dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengulurkan tangan kita untuk menyanyi Tuhan, dan kita akan pujian kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Bye.
Dan tiba saatnya kita akan mendengar jadwal kegiatan kita dalam minggu ini, dan saya serahkan kepada Bapak Sekretaris Bapak Daud. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita bersama sejenak mendengarkan informasi dari gereja yang kita ketahui bersama. Sampai saat ini ibadah-ibadah wadah belum bisa kita laksanakan sehubungan dengan masih maraknya pandemi COVID-19. Kemudian untuk hari Kamis doa puasa juga masih dialihkan di rumah masing-masing, dan pokok-pokok doa yang bisa kita doakan bisa diikuti di pesan grup di WhatsApp, dan tetap kita berdoa sesuai apa yang menjadi perjuangan kita. Kemudian untuk doa penutup hari Kamis bisa juga kita ikuti lewat video streaming di akun Facebook atas nama Yeti atau Ibu Gembala di tempat ini. Kemudian untuk hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini pada jam 9 pagi. Yang pimpin pujian Ibu Yeni Surat, singers hamba Tuhan Yuyun dan hamba Tuhan Novi. Kemudian pemain musik tim Saudara Apeng, multimedia Saudara Mixer, dan sound system Bapak Matius Polrili. Di samping kita ibadah secara langsung di tempat ini, bisa juga kita ikuti via streaming di Facebook atas nama Yeti. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita tidak sempat mengikuti via live, bisa kita ikuti lewat akun YouTube ya. Jadi ada dalam versi offline-nya kami akan bagikan di Facebook ya. Jadi kita bisa nonton via YouTube. Saya kira itu pengumuman dari kami, dan tidak henti-hentinya kami menyampaikan himbauan kesehatan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, tetap menjaga jarak, senantiasa menggunakan masker, dan hindari kerumunan ya. Sebisa mungkin ya, kalau bisa menghindari kerumunan yang tidak terlalu penting. Saya kira itu pengumuman dari kami. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat dan sukses bagi Bapak yang mendapat promosi atau berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita sedang mendengar jadwal kegiatan kita dalam minggu ini, dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita, dan semua kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan El Shaddai. Satu tahun, amin. Oh
semua yang kami buat hari ini dalam ibadah, semua menyenangkan hati-Mu. Di akhir ibadah kami satukan hati berdoa buat Bapak Yunus Batara, anak menantu dari Om Matius Tandi, yang besok akan dioperasi di rumah sakit Stella Maris. Ada tumor di bagian leher. Kami tahu bahwa penyakit boleh datang, tapi penyakit tidak boleh merenggut jiwa. Kecuali Yesus yang datang menjemput kami. Karena Engkau berkata, Engkau pergi kepada Bapa menyediakan tempat. Kalau sudah sedia tempat, Engkau datang menjemput kami. Bukan penyakit yang merenggut nyawa kami sebagai orang pilihan. Yesus yang mengambil kami. Itu sebabnya kami berdoa, penyakit yang ada di leher, tumor yang ada di leher, mujizat-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Bukan kami yang menyembuhkan orang, tetapi Yesus yang punya kuasa. Itu sebabnya satukan hati kami. Kami berdoa untuk Bapa ini, darah-Mu yang tercurah di Kalvari, alirkan di bagian tubuh, khususnya di bagian leher yang sedang sakit. Di dalam darah-Mu ada pilu, oleh pilu bukan kami jadi sembuh. Itu sebabnya biarlah tangan yang penuh kuasa menjamah leher Bapak ini dalam nama Yesus. Bapak Yunus Batara dipulihkan, boleh melalui dokter, bisa juga tidak melalui dokter. Karena segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Bisa melalui operasi dokter, Bapak ini sembuh. Tapi boleh juga sementara masuk dalam ruangan terjadi mujizat, atau malam ini terjadi mujizat. Kami tidak dikte Tuhan, kami hanya meminta, karena Engkau berkata, minta akan diberi, ketuk pintu akan dibuka. Terjadi kesembuhan bagi Bapak ini. Terima kasih Tuhan. Beberapa jemaat yang sakit terbaring di rumah. Ada yang karena faktor usia, ada yang karena pasca opname, karena beberapa penyakit yang diderita. Kami tahu bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang butuh kasih karunia. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuh untuk kemuliaan-Nya bagi nama Tuhan. Kami satukan hati berdoa untuk beberapa jemaat yang akan berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Ada anak kekasih Andini, ada anak kekasih Edward Yordan, kemudian ada saudara Pinser Tambina. Biarlah berjalannya usia, Tuhan akan terus menampakkan hikmat akal budi, karuniakan kesehatan, karuniakan umur panjang. Sepanjang tahun ke depan, limpahkan berkat Abraham, Ishak, Israel bagi yang berulang tahun. Kami yakin tahun-tahun kami semua ada di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, khususnya negara kami sementara bergumul dengan pandemi COVID-19. Dan beberapa waktu yang lalu ada undang-undang yang sudah diputuskan di DPR, Omnibus Law. Kami terlalu yakin bahwa dampak dari semua kebijakan pasti ada, tapi kami berdoa negara ini adalah milik-Mu Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan di negara ini. Rahmati negara ini Tuhan. Beri kemampuan bagi pemerintah yang diberi amanah berdasarkan konstitusi yang ada, baik yang wanita di bidang sipil kemiliteran, TNI Polri. Mereka dapat mengemban tugas dengan baik, mengendalikan segala situasi politik yang memanas, situasi-situasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Biarlah pemerintah kami diberi kekuatan untuk menetralkan semuanya. Kami yakin semua ada di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa kota di mana kami ada, biarlah kota di mana kami ada ini diberkati, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Kami juga satukan hati berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengadakan perjalanan di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, di luar negara. Ada yang karena pendidikan, ada yang karena tugas pekerjaan, ada yang karena kunjungan-kunjungan yang lain, ada karena urusan-urusan kekeluargaan. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala yang pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan, dan memberkati mereka dengan berkat khusus. Kami yakin setiap langkah kami ada di dalam tangan Tuhan. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidup, maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidup. Diberkatilah keluar masuk dari rumah, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah kau dalam segala pekerjaan, diberkatilah kau dalam segala profesi. Allah melakukan kau dari sakit penyakit sampah, Allah melakukan kau dari segala musuh. Allah memberkati rotimu, adonanmu, kandungan ternakmu. Allah mengangkat engkau di atas segala bangsa. Allah menjadikan engkau kepala bukan jadi ekor. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel
digenapi di atas itu. Arahkan hati, arahkan tangan. Terima berkat iman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya memberkati, menyertai, menolong kita semua baik yang ada di gereja, yang ada di rumah atau di tempat yang lain. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami akhiri ibadah yang berterima kasih buat segala kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa